Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, supaya apabila ada masalah yang datang kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siwak. Faslun wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu dianjurkan dalam setiap keadaan. Siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan. Dalam riwayat Nasa'i, dan selain Imam Nasa'i mengatakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak adalah mensucikan mulut dan meridhokan Tuhan, meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih siwak itu? Siwak adalah alat untuk menggosok daripada gigi kita. Dan siwak itu paling afdal digunakan menggunakan kayu arok. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siwak itu disunnahkan dalam setiap keadaan, kecuali dalam satu keadaan. Kapan keadaan tersebut dimakruhkan? Ketika setelah zawal bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Ketika zawal ini orang berpuasa dimakruhkan untuk menggunakan siwak. Maka ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya bau mulut seorang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Di sisi Allah lebih wangi daripada bau minyak kasturi. Maka perubahan bau mulut tersebut dikatakan para ulama bahwasanya tidak akan berubah kecuali setelah zawal. Maka ketika setelah zawal dimakruhkan untuk bersiwak. Ketika sebelum zawal itu tidak dimakruhkan bersiwak, dikarenakan ini belum merubah bau mulut seseorang ketika berpuasa. Seseorang bersiwak itu disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan di dalam 3 keadaan. Pertama, wa huwa fi thalathati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Siwak disunnahkan, sangat-sangat disunnahkan dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda taghayyuril fami, ketika mulut itu sudah berubah baunya, min azmin aw ghairihi, dari misalnya dia ini diam lama atau yang lainnya. Al azmu as-sukutut tawil aw tarkil akli wasyurbi, atau dia ini meninggalkan makan dan minum, tidak makan, tidak minum, diam lama sehingga bau mulutnya itu berubah, maka itu disunahkan untuk bersiwak. Kemudian indal qiyami minan naumi, ketika bangun tidur, itu sangat disunahkan. Baru bangun tidur itu disunahkan untuk bersiwak. Ini menurut riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, adanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun pada malam hari, maka beliau bersiwak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan sholat.
Wa kadzalika indal wudu lima rawahu al-Bukhari. Begitu juga ketika hendak melaksanakan wudu. Itu pun sangat disunahkan menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya. Ada dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau ala an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Ada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, la amartum bisiwaki inda kulli sholah, ini diganti la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ketika melaksanakan wudu. Maka ketika hendak melaksanakan sholat ini disunnahkan, dan ketika hendak melaksanakan wudu pun disunnahkan. Ini adalah dalil bahwasanya ketika hendak melaksanakan sholat, hendak melaksanakan wudu, siwak itu dianjurkan dengan sekuat-kuatnya. Mustahabun mu'akkadun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam kita mengikuti mazhab-mazhab ini semuanya telah dicantumkan oleh para ulama bahwasanya setiap mazhab yang kita ikuti ini semuanya telah diteliti. Semuanya telah ada yang meneliti ini hadisnya dari mana, ini dalilnya dari mana, kok bisa imam ini menyebutkan bahwasanya hukum ini sunnah, hukum ini wajib, hukum ini haram. Semuanya telah dijabarkan oleh para ulama bahwasanya ini bukanlah sesuatu yang batil. Tidak seperti anggapan sebagian orang mengatakan hukum ini tidak boleh karena hadisnya dhaif, hukum ini tidak boleh karena hadisnya palsu mungkin. Sebenarnya dalam mazhab fikih ini telah betul-betul ulama telah beberkan, telah ulama teliti. Maka kita hanya mengikuti saja. Maka kita sebagai orang muslim yang mana keilmuan kita tidak terlalu tinggi, maka kita harus mengikuti ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya bermazhab itu wajib, bermazhab itu sangat-sangat dianjurkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama bersepakat bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka yang mengikuti mazhab-mazhab 4. Di dalam fikihnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.